Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada materi kedua dalam pembelajaran kita di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk di bab kedua ini kita akan mempelajari materi peluang usaha. Kalau bab 1 dulu adalah sikap dan perilaku kewirausahaan, bagaimana seorang wirausaha, bagaimana menjalankan kegiatan wirausaha, maka bab 2 ini adalah peluang usahanya. Kita akan melihat apa itu peluang usaha, kemudian bagaimana menganalisis sebuah peluang usaha dan persiapan untuk memanfaatkan peluang usaha tersebut. Ini Ibu bahas di modul yang sudah pernah Ibu sampaikan di classroom beberapa pekan lalu ya. Jadi silahkan dilihat modulnya dan dipelajari sambil melihat video dari Ibu. Kita ke halaman 20 ya. Oke, sekarang kita ada di halaman bab 2, yaitu peluang usaha. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah memahami peluang usaha, apakah itu produknya berupa barang atau jasa, dan yang kedua menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan sebuah usaha. Nah, yang pertama yang harus kita kenali dalam membuka sebuah usaha itu adalah peluangnya. Jadi sebelum membuka usaha apa yang ingin kita kembangkan, maka yang perlu kita ketahui dulu bagaimana peluangnya jika kita menjalankan usaha tersebut. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, peluang itu macam-macam. Apakah dia berupa target marketnya yang harus kita ketahui, bagaimana kondisi penjualannya di pasaran, apakah disukai oleh pembeli atau bagaimana. Kemudian yang kedua, bagaimana situasinya kalau kita menjual, apakah misalnya ini memberi dampak kebaikan bagi pembelinya atau sebaliknya. Kemudian bagaimana dengan kondisi barang kita atau produk kita yang kita jual ini, apakah misalnya produk ini bernilai jual tinggi atau biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja, bagaimana caranya kita bisa menemukan peluang supaya bisa mendapatkan produk yang bernilai jual tinggi itu. Nah, di sini ada ciri-ciri peluang usaha. Yang pertama, harus bersifat orisinil, artinya harus asli, ide dari kita sendiri. Nah, ini orisinil, lain lagi misalnya kalau kita berposisi sebagai reseller atau dropshipper, itu nanti akan kita bahas kemudian. Harus mengantisipasi persaingan dan kebutuhan pasar. Jadi menjadi seorang wirausaha itu kita sudah harus punya kewaspadaan. Bagaimana caranya ketika tiba-tiba ada perubahan kondisi pasar, sama seperti sekarang. Dulu orang santai, bebas kemana-mana. Nah, kemudian ketika pandemi orang harus dirumahkan, terbatas ruang geraknya, maka banyak pengusaha atau usaha-usaha itu yang harus gulung tikar atau penjualannya kurang. Nah, maka itu harus diwaspadai, perubahan kondisi, perubahan cuaca, itu semua harus diwaspadai untuk menjaga kondisi usaha kita. Kemudian sesuaikan dengan minat. Jadi setiap peluang usaha, setiap usaha itu harus bisa disesuaikan dengan minat kita, biar ide-idenya itu selalu muncul. Kemudian tingkat kelayakan usaha harus teruji. Nah, jadi usaha kita itu harus tahan banting, harus bisa menghadapi segala suasana. Ini bukan cuma usahanya, tetapi orang yang menjalankannya juga harus kuat, harus percaya diri gitu. Kemudian yang kelima, bersifat ide kreatif. Jadi dia harus memiliki ide-ide yang kreatif. Biasanya usaha yang kalau yang kita minati itu pasti kita akan selalu memunculkan ide-ide kreatif untuk menjalankannya.
Kemudian ada keyakinan untuk mewujudkan. Jadi kita harus punya semangat yang luar biasa untuk mewujudkannya. Kemudian ada rasa senang saat menjalankan. Nah, ini rasa senang yang untuk menjalankan itu tadi yang saya sampaikan, harus sesuai dengan minat kita, harus sesuai dengan bakat kita. Misalnya kita ini suka bola, suka main bola, suka bola, maka kita akan mencari usaha yang sesuai dengan minat kita. Misalnya menjual kaos bola atau menjual aksesoris khusus untuk pecinta bola, atau kalau perlu menjadi pelatih bola. Nah, kalau menjadi pelatih bola ini kita menjual jasanya. Nah, kalau aksesorisnya berarti kita menjual produknya atau barangnya gitu. Kemudian ada ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Artinya ini ciri-ciri peluang usaha yang memberikan kemampuan untuk berhasil. Yang pertama, harus memiliki nilai jual. Itu tadi sudah Ibu sampaikan. Yang kedua, usaha itu bukan ambisi pribadi. Ceritanya bukan untuk tujuan bukan untuk tujuan untuk mendapatkan kekayaan semata. Itu harus bersifat, misalnya saya ingin sukses kalau ingin membanggakan orang tua, ingin membantu orang banyak. Itu usaha tersebut harus bertahan. Itu tadi harus punya ide-ide kreatif, tidak menghabiskan terlalu banyak modal. Nah, kalau kita tidak punya banyak modal, cari usaha yang bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Itu bisa ditingkatkan skalanya menjadi industri. Usaha kita nantinya kalau berkembang itu bisa ditingkatkan menjadi industri besar. Yang bagus itu usaha yang bisa mengelola dan dikelola oleh lingkungan sekitar. Misalnya apa kira-kira di dekat sekitar kita ini yang besar kemungkinannya untuk menjadi usaha dan masih kurang orang yang melaksanakannya itu. Nah, analisis peluang usaha ini yang pertama, untuk dapat menggali dan memanfaatkan peluang usaha, kita harus berpikir kreatif dan berpikir positif. Percaya bahwa apa yang kita lakukan itu, apa yang kita laksanakan itu harus mendatangkan hasil. Kemudian mau menerima ide-ide baru. Nah, sekarang banyak misalnya penjual itu, ini kan sekarang serba online. Banyak penjual juga yang masih memanfaatkan offline. Sementara ini sebenarnya bisa juga kita manfaatkan menjual secara online karena ini peluang besar. Kenapa? Karena di mana-mana hampir semua orang sudah menggunakan gadget, sudah menggunakan HP, sudah mengakses internet itu. Kemudian harus memiliki semangat kerja tinggi, mampu berkomunikasi dengan baik, bertanya pada diri sendiri, mampu mendengarkan saran orang lain. Itu jadi dengan banyaknya informasi sekarang itu kita sudah bisa melihat usaha kita, cari contoh-contoh usaha di YouTube, di medsos untuk meningkatkan skill kita, meningkatkan kemampuan kita. Nah, itu juga akan menjadi salah satu peluang usaha agar usaha yang akan kita laksanakan itu berhasil. Nah, dalam melaksanakan sebuah usaha, yang pertama itu yang harus diperhatikan adalah meneliti apakah usaha yang kita pilih itu. Jadi tadi lihat peluangnya, apakah peluangnya misalnya bagus atau kurang mencerahkan itu. Jadi harus ada survei.
Kemudian bentuk usahanya, jenis usahanya yang ditekuni, harus mengenal informasi yang diterima, kemudian memiliki peta usaha, peluang usaha yang menguntungkan. Jadi kita harus survei ke pasar, survei ke tetangga. Tidak usah sampai misalnya harus dikasih lembaran, coba kita isi ini, tidak usah seperti itu. Jadi harus tanya-tanya, diskusi. Nah, di sini gunanya orang harus banyak bersosialisasi, ya, banyak bersosialisasi untuk bisa melihat, oh ini peluang usaha yang bisa saya manfaatkan. Nah, langkah-langkah untuk menganalisis, membuat sketsa. Jadi kita catat-catat. Sketsa bisa berupa catatan kecil. Misalnya saya mau menjual ikan bandeng presto. Nah, dicatat di situ jenis usaha ikan bandeng presto. Kita analisis apakah ikan bandeng presto itu disukai oleh masyarakat Pangkep atau tidak. Nah, atau misalnya apakah sudah banyak yang menjual ikan bandeng presto atau tidak. Nah, itu. Kemudian sediakan modalnya. Ini sebenarnya modal bisa kita siasati. Misalnya kalau untuk bandeng presto ini bisa kita lakukan pre-order. Jadi nanti ada yang pesan baru kita buatkan. Maka itu lebih menguntungkan kita. Artinya modal kita tidak terlalu banyak terbuang. Nah, kalau di sistem pre-order sudah ada pesanan, kita buatkan. Jadi pembelinya sudah ada gitu. Harus mengurus izin usaha. Ini kalau usahanya sudah besar, itu sudah butuh izin usaha. Tenaga kerja juga jika sudah bagus, lancar usahanya. Sarananya ini bisa kalau menjual offline bagaimana caranya, apakah door to door atau bagaimana. Kalau online saya kira cukup gadget, internet, dan foto. Bahan bakunya berarti ada ikannya, kemudian apa bumbu-bumbunya, kemudian menetapkan lokasinya bisa kalau kita online bisa dikerjakan di rumah saja gitu, dan seterusnya. Kemudian tujuan analisis peluang usaha. Secara umum analisis peluang usaha dilaksanakan ini, apakah usaha tersebut layak dikerjakan atau tidak. Jadi sebelum kita membuka usaha harus kita analisis dulu apakah usaha yang akan kita kembangkan ini memiliki peluang untuk kita kita jual atau sebaliknya. Itu yang harus kita analisis terlebih dahulu, karena usaha itu juga yang berperan penting adalah modal. Nah, kalau tanpa dianalisis kemudian kita jalan, maka jika kurang berhasil maka modal kita yang akan rugi itu. Saya kira bagian D cukup sampai di sini dulu, yaitu tujuan analisis usaha. Nanti pekan depan kita akan bahas ke bagian E dan bagian-bagian yang lainnya. Silahkan lanjut untuk kerjakan tugasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.